Baik, selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan semuanya. Puji syukur kita berada di tempat ini dan kita bertemu kembali setelah 1 minggu. Tapi kalau bagi saya rasanya lama ya 1 minggu ini karena ada begitu banyak hal yang terjadi. Kita ada blok kelas, jadi kayak sibuk gitu. Dan tiba-tiba sudah minggu lagi ya. Tapi puji syukur kita ada di sini, Sekolah Minggu Dewasa, kita masih di kitab-kitab pastoral, kita masih mempelajari 1 Timotius, dan hari ini ya kita pertama akan selesaikan yang lembaran yang lama yang sudah banyak minggu ini ya, banyak minggu sekali, tentang diaken, tentang jemaat sebagai tiang penopang dasar kebenaran. Kemudian kita akan masuk ke yang baru, ya, yang di pasal 4 nanti. Dan minggu lalu saya sudah kasih lembarannya ya, mungkin ada yang belum dapat nggak? Lembaran yang pasal 4. Ada yang belum dapat? Instruksi mengenai penyertaan. Ya, kalau ada yang belum dapat, ini silakan ambil di sini ya. Oke, baik. Dan sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu, dan saya minta Saudara Reinhard pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan bersuka cita ya Bapa, Engkau mengumpulkan kami di hari Minggu pagi ini untuk kami bisa sama-sama belajar dan berjemaat ya Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Dan sebelum kegiatan berjemaat, kami ingin belajar lebih lagi tentang firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang pimpin sekolah minggu dewasa kami, Engkau yang berikan hikmat pada setiap kami, dan juga kepada Gembala Stephen yang akan mengajar, dan kiranya kami lebih lagi bisa mengerti kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik. Dan kita mulai dengan membuka Alkitab kita di 1 Timotius pasal 3. Yang kita lihat ayat yang ke-16, ini yang terakhir, ayat terakhir di pasal ini, dan yang kemarin kita sampai di sini. Saya akan bacakan 1 Timotius 3 ayat 16. Sesungguhnya agunglah rahasia kesalehan kita, atau kalau TB1 dia bilang ibadah kita ya. Kemudian, nah ini yang minggu lalu kita pakai sedikit waktu untuk menjelaskan perbedaan TR dengan CT, di mana di Alkitab Indonesia ayat ini berlanjut 1 Timotius 3:16 ini, dia yang telah dinyatakan dalam rupa manusia. Dan kita sudah bahas panjang lebar bahwa dalam teks yang jauh-jauh lebih bagus, ya, yang dipelihara oleh Tuhan, yaitu Textus Receptus, bukan dia, ya, karena sudah kita jelaskan ada satu pengurangan kata, di mana dia itu dari kata hos, ya, sedangkan Allah itu dari kata theos. Jadi tinggal menghilangkan T saja, berubah ayat ini, gitu kan? Jadi dia yang, dan dia yang, tapi sebenarnya Allah telah dinyatakan. Jadi kalau kita bicara mengenai Allah telah dinyatakan, maka sesuai dengan di dalam isian kita, poin nomor 9a, ini adalah doktrin inkarnasi, ya, kedatangan Allah sebagai manusia, ya. Bahkan kata manusia di ayat ini secara literal adalah daging, ya. Jadi manusia saja sudah sedikit eufemisme, gitu ya. Allah datang dalam rupa manusia, dalam literalnya Allah telah dinyatakan dalam daging, ya. Allah telah dinyatakan dalam daging. Allah yang adalah roh, katanya, gitu kan. Allah yang adalah roh, dia mengambil daging. Ini adalah suatu rahasia, suatu misteri, ya. Bagaimana ini bisa terjadi? Jadi ini adalah hal ya kita tidak perlu bisa menjelaskan semuanya, tapi kita hanya perlu percaya apa yang telah dikatakan oleh firman Tuhan. Ya. Saya tidak perlu bisa menjelaskan proses biologisnya bagaimana, proses fisikanya seperti apa. Kok Allah bisa menjadi ini perpaduan antara Allah dengan daging, bagaimana semacam. Saya tidak perlu mampu menjelaskan semua itu, dan saya rasa tidak ada seorang pun yang mampu menjelaskan sampai molekulnya gimana, DNA-nya bagaimana. Nggak perlu kita tahu semua itu, gitu ya. Dan kita hanya perlu tahu bahwa ini memang terjadi, bahwa Allah
telah datang sebagai manusia dari sini ya. Dan kemudian selanjutnya, frase selanjutnya atau klausa selanjutnya dalam ayat ini dikatakan dibenarkan dalam roh, ya, dibenarkan dalam roh. Dan itu di poin B kita, kerja Roh Kudus dalam pelayanan Kristus. Ya. Jadi kita melihat bagaimana Tritunggal dinyatakan. Tritunggal di dalam Perjanjian Lama itu sudah ada, ya. Jadi dalam Perjanjian Lama, ya, Tritunggal ya diajarkan, tapi secara apa ya kita bilang ya, secara ya bukan tersamar juga sih, ya, secara tidak terlalu mentereng lah istilahnya, ya, tidak terlalu wah-wahan begitu ya. Tapi di dalam Perjanjian Baru, ya, maka Tritunggal diajarkan ya dengan sangat jelas, ini ya, dengan sangat jelas. Jadi karena kedatangan Yesus, kita harus bertanya, siapa Yesus? Siapa Yesus? Dan kalau Yesus adalah Allah, sedangkan dia bicara soal Allah lagi, Allah Bapa, gitu kan? Yesus adalah Allah, tapi dia bicara soal Allah Bapa. Jadi siapa kalau gitu? Memang ada dua Allah, kan tidak mungkin. Nah, Yesus menegaskan adanya satu Allah. Ya. Tapi kenapa Yesus Allah? Kemudian dia berbicara pada Allah. Ya. Kemudian Roh Kudus adalah Allah. Jadi itu adalah doktrin Tritunggal, satu Allah yang eksis dalam tiga pribadi. Dan ini adalah salah satu penyingkapan yang menjadi jelas dalam Perjanjian Baru juga. Jadi dibenarkan dalam roh. Jadi kita lihat Roh Kudus bekerja dalam pelayanan Yesus Kristus. Salah satunya, ingat pada waktu Yesus dibaptis, apa yang terjadi? Roh Kudus turun ke atas dia dalam bentuk merpati. Tetapi apa yang terjadi langsung setelah dia dibaptis? Kalau kita masih ingat dalam kitab Matius, Yesus dibaptis di pasal 3, mendengar. Ya, Yesus dibaptis pasal 3, apa yang terjadi langsung di pasal 4? Adalah perikop tentang pencobaan Yesus Kristus. Dan kalau kita baca, coba kita baca deh, daripada bengong-bengong kan, pada bingung. Dan nanti Matius pasalnya yang keempat, siapa yang membawa roh untuk mencobai, untuk supaya Yesus dicobai di padang gurun? Matius pasal 4 ayat 1, apa dikatakan di situ? Ya, lalu Yesus dibawa oleh roh, ya. Yang mencobai Yesus adalah iblis. Tetapi siapa yang menempatkan Yesus di padang gurun itu untuk dicobai? Gitu. Adalah roh, katanya di situ, ya. Roh Kudus yang memimpin Yesus untuk ke padang gurun, dan di situ dicobai oleh iblis. Kenapa kita bilang Roh Kudus mau melakukan itu? Ya, itu adalah program Allah. Karena Yesus harus mengalahkan dosa, Yesus harus menjadi Adam kedua. Sebagaimana Adam pertama dicobai, Adam kedua juga harus dicobai. Ya. Dan perbandingannya sangat jelas, ya. Adam pertama dicobai di Taman Eden, di tempat yang sempurna, boleh dibilang enak sekali di situ. Ya. Adam kedua, Yesus Kristus dicobai bukan di taman, di padang gurun. Ya. Adam pertama dicobai mengenai makan buah pohon terlarang, padahal dia boleh makan semua yang lain. Jadi artinya Adam pertama dan Hawa sama sekali nggak kelaparan. Ya. Sama sekali mereka tidak kelaparan. Mereka bebas makan semua yang lain. Jadi ketika mereka makan buah yang terlarang itu bukan karena mereka kelaparan. Itu karena mereka memang mau mengambil sesuatu yang bukan hak mereka. Mereka ingin menjadi seperti Allah. Sedangkan Adam kedua, waktu pencobaan pertama, dikatakan, ya, kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Pada saat itu Yesus sedang lapar. Karena kita membaca bahwa dia puasa selama 40 hari 40 malam. Jadi Tuhan Yesus, ya, menang atas pencobaan dalam situasi yang jauh lebih sulit dibandingkan dengan Adam, begitu. Ya. Dan Roh sengaja memimpin dia ke situ. Makanya dalam teks kita balik lagi 1 Timotius pasal 3 ayat 16, dibenarkan dalam Roh. Nah, Roh memimpin Yesus ke padang gurun untuk dicobai, dan Yesus menang, dia dibenarkan, begitu. Ya. Dibenarkan oleh Roh, dan kemudian Yesus akan melakukan segenap kuasanya, mukjizatnya, segala macam dengan Roh Kudus, begitu. Ya. Nah, jadi
Ini adalah sesuatu yang disingkapkan, ya. Disingkapkan, makanya rahasia ibadah kita, rahasia kesalehan kita, sesuatu yang disingkapkan bahwa ya Yesus Kristus datang sebagai manusia, kemudian dia menjalani pelayanan yang sempurna dengan kekuatan Roh Kudus. Gitu. Oke, kemudian C, kita lihat ya, Mas C di dalam masih di 1 Timotius 3:16, frase selanjutnya apa? Yang dilihat malaikat-malaikat, ya. Yang dilihat malaikat-malaikat. Nah, ini jadi isian kita adalah kesaksian malaikat. Kesaksian malaikat di sini ya. Untuk segala bangsa sehingga ia dipercayai. Karena kita berlanjut di ayat kita, yang dilihat malaikat-malaikat diberitakan di antara bangsa-bangsa yang dipercayai di dalam dunia. Begitu ya. Jadi malaikat melayani Yesus. Ya, dan masih dalam pencobaan. Tadi kita kan buka Matius pasal 4. Tadi di awal kita bilang Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Kemudian setelah Yesus lewat, dia menang atas 3 pencobaan itu. Apa yang terjadi? Matius 4 ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ya. Jadi ada malaikat-malaikat terlibat dalam kehidupan Yesus pada waktu itu. Ya, tentu waktu dia lahir kita tahu malaikat menyaksikan, benar nggak? Malaikat muncul di atas di langit malam, di padang rumput waktu itu kepada para gembala dan menyaksikan pada mereka, telah lahir bagimu hari ini juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Ya. Kemudian ya kita lihat pada waktu pencobaan malaikat melayani dia, gitu ya. Dan bahkan sampai akhir. Ya. Ingat di Taman Getsemani ada seorang malaikat yang datang melayani Yesus, gitu ya. Dan jadi dilihat oleh malaikat-malaikat. Ya. Jadi Tuhan Yesus dibenarkan, dilihat oleh malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa. Jadi itu isian kita ya, untuk segala bangsa sehingga ia dipercayai di sini ya. Dan kemudian pelayanan Yesus di bumi ini diakhiri dengan pengangkatan. Pengangkatan ya dalam bahasa Inggrisnya atau bahasa teologisnya adalah assumption. Ya, assumption Yesus untuk datang kembali. Jadi assumption ya. Assumption of Jesus. Sehingga dia bisa datang kembali. Oke. Baik, itu akhir dari ini kita, isian kita yang satu ini akhirnya selesai. Ini, Anda mau ditanya? Sudah kita banyak ini. Yuk. Maria Kudus. Ada dari masuk ada dalam Maria itu ada zigot. Tidak ada zigot. Ini mungkin Bapak. Zigot itu apa dulu, Bapak? Kita tahu nggak? Allah kata dengan Maria. Tidak ada itu. Jadi begini, ya, zigot itu kan perpaduan antara sperma dengan ovum ya, biasanya, itu kan. Ya. Nah, zigot inilah yang akan membelah. Jadi kalau kita tahu, ya ini sedikit biologi ya, jadi ngajar biologi. Jadi ada ovum, telur, ya, ovum. Kemudian ada sperma. Nah, ketika mereka bersatu, ya, maka ini menjadi zigot. Ya, ini istilah aja sih, begitu kan? Istilah zigot, ya, zigot. Ya, dan kemudian zigot ini akan membelah. Ya, dari satu sel, dia akan membelah, ya, menjadi 2 sel, ya, kemudian menjadi 4 sel dan seterusnya. Ya, akhirnya dia menjadi ya banyak sel ya. Dan ini kita sebut juga embrio sebenarnya, yang kemudian sampai tahap tertentu dia akan nempel di kandungan. Dia akan nempel di kandungan, gitu ya. Nah,
Kita tahu bahwa mengenai Yesus Kristus ada banyak hal kita tidak tahu. Ya, jadi kita jangan juga terlalu berani ngomong sesuatu yang kita tidak tahu. Ini kan suatu misteri juga, suatu rahasia. Ya, tapi yang kita pasti tahu adalah kelahiran Yesus tidak melibatkan andil laki-laki. Benar nggak? Itu yang kita tahu. Ya, ini sudah pasti. Kelahiran Yesus tidak melibatkan andil laki-laki. Jadi kita bisa mencoret yang di sini. Gitu ya. Jadi pada apa ini Tuhan Yesus ya tidak ada sperma ketemu ovum. Ini bisa kita anggap tidak ada di sini. Ya, karena kita tahu bahwa kelahiran Yesus bukanlah andil laki-laki gitu ya. Tetapi kuasa Roh Kudus. Nah, tetapi kalau begitu kan katanya kuasa Roh Kudus akan menaungi Maria dan Roh Kuduslah yang menaruh ya janin Tuhan Yesus di dalam kandungan Maria, tetapi Roh Kudus masukkan ini dalam tahap apa, ya kita tidak dikasih tahu. Gitu. Jadi kita tidak perlu juga terlalu dogmatis. Bisa-bisa saja sih dimasukkan zigot sebenarnya, Pak. Tapi zigot yang bukan hasil apa? Sperma dan ovum, begitu. Karena zigot ini kan intinya adalah suatu sel unik yang baru. Makanya ini kita bilang adalah momen pembuahan. Ya, ini adalah momen pembuahan. Ya, atau conception istilahnya gitu ya. Dan pada momen pembuahan ini suatu individu yang unik sudah terbentuk ya, karena ini kombinasi DNA-nya di sini ini sudah unik ya, sudah unik. Jadi tidak lagi sama dengan kalau ovum ini kan kita ada istilah ini ya, haploid diploid ya, masih kan nggak dulu ya. Jadi ini baru kayak setengah kromosom, ini setengah kromosom gitu kan. Lalu setelah digabung baru dia menjadi manusia, gitu, yang seutuhnya. Makanya kita juga bertanya dalam isu aborsi, kapan sampai di titik mana orang Kristen boleh mencegah kehamilan, gitu. Ya. Dan kita bilang titiknya adalah di sini boleh dicegah, begitu ya. Pokoknya kontrasepsi yang oke untuk orang Kristen adalah yang mencegah pertemuan sperma dengan ovum, entah itu ya memang abstinence istilahnya, tidak melakukan hubungan ya, entah itu kondom dan lain sebagainya, oke ya. Nah, tetapi kalau misalnya sudah sampai ke sini, kita bilang kita tidak punya hak untuk ini lagi ya, untuk mencegahnya lagi gitu ya, karena ini sudah kita anggap sudah manusia ya, sudah manusia ya. Dan DNA yang terbentuk waktu zigot ini ada, itulah yang akan menyertai kita. Maksudnya kita masing-masing kan punya DNA nih. DNA kita ini mulainya kapan? Ini mulainya di sini. Ya, sehingga kita bilang ini adalah titik awal, ya boleh dibilang kehidupan kita. Gitu ya. Nah, jadi sekali lagi mengenai Tuhan Yesus, dia lahir dari Maria dan lain sebagainya, ada banyak hal yang kita tidak dikasih tahu, jadi kita jangan terlalu sembrono juga, jangan terlalu berani juga memastikan sesuatu. Ya, seperti ada yang bilang, apakah Tuhan memakai DNA Maria juga? Apakah Tuhan memakai ovum Maria atau tidak? Terus terang saya tidak tahu. Yang jelas tidak ada sperma. Gitu. Ya, apakah Tuhan ada memakai ovum Maria? Saya tidak tahu. Ataukah ini sama sekali nggak ada, lalu langsung begini? Alkitab tidak kasih tahu kepada kita. Begitu ya. Jadi Tuhan bisa saja masukkan ini ya dalam tahap-tahap ini ke dalam rahim Maria. Begitu. Ya, Pak Denis. Apa roh manusianya masuk ke dalam? Maksudnya, Pak? Roh manusianya. Oh, rohnya. Kapan rohnya ya, Pak ya? Ya, kita bilang kapan roh manusia itu masuk? Ya kita percaya pada saat dia menjadi manusia ini. Ya. Karena manusia itu kan ada roh, jiwa, dan tubuh. Begitu di sini ada tubuh nih. Walaupun tubuhnya masih satu sel. Ya. Ini tubuhnya satu sel. Ya. Tapi kita bilang ya tidak ada alasan kenapa ini tidak ada roh dan jiwa di situ ya.
Pak. Ya. Tapi saya bantah Katolik, memang saya menurut sama dia bilang itu memang tidak ada DNA manusia dari Allah. Mungkin dipakai ovumnya Maria, mungkin. Itu kan Allah jadikan. Kalau tidak, DNA dari mana dia jadi? Ya, kita tidak tahu. Maksudnya Tuhan bisa ciptakan DNA yang sama sekali baru. Ya. Beda kayaknya. Ya, jadi Tuhan bisa saja tidak pakai ovum sama sekali dan tidak pakai sperma sih sudah pasti gitu kan. Apakah Tuhan pakai ovum? Kita tidak tahu. Ya, bisa ya bisa enggak, serah Tuhan lah gitu kan. Tapi yang jelas, ya ini suatu misteri. Kita nggak tahu, pokoknya Tuhan Yesus ada di situ, gitu kan. Apakah Tuhan masukkan pada bentuk zigot, bentuk 1 sel, bentuk 2 sel, bentuk 3 sel, banyak. Karena bentuk zigot ini bukan ini yang nempel ke rahim. Jadi kalau kita masih ingat, ini kan pembuahan ini terjadinya, kalau kita ingat ini ya, anatomi perempuan namanya tuba falopi. Nah lalu dari tuba falopi ini, dia masih akan bergerak lagi, turun ke rahim. Sampai dia ke rahim itu, dia sudah bukan 1 sel lagi, dia sudah entah berapa sel di situ. Baru kemudian dia nempel di dinding rahim. Ya jadi kita tidak tahu Roh Kudus ya memasukkan ke dalam kandungan Maria itu level di mana ya, kita nggak perlu tahu itu. Ya pokoknya ini ya Tuhan tidak singkapkan bagi kita. Ya Pak Martius. Arti ibadah yang asal. Ibadah itu kan apa yang kita lakukan hal yang baik, artinya ibadah. Tapi lebih detailnya arti ibadah itu. Arti ibadah ya dalam bahasa Indonesia nih maksudnya. Ya dalam bahasa Indonesia ibadah itu sebenarnya adalah pekerjaan kita untuk Tuhan. Ya. Nah jadi segala apa yang kita lakukan untuk Tuhan, ya itu adalah ibadah. Ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Jadi contoh di dalam Alkitab juga ada sebenarnya sini ya. Jadi banyak orang pikirkan ibadah itu kayak ke gereja gitu ya. Ya padahal misalnya Yakobus 1 ayat 27 ya. Yakobus 1 ayat 27. Ya, dikatakan di sini apa? Ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah apa? Mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi di sini kita melihat ini tentu hanya sampling ya. Maksudnya bukan cuma ini ibadah, tapi artinya Alkitab memberi contoh. Dan memberi contoh di sini ada 2 hal besar ya. Satu, ibadah itu hal yang positif yang kita lakukan. Contohnya membantu orang, mengunjungi anak yatim piatu, pokoknya tindakan positif. Dan ibadah kedua adalah menjaga diri. Jadi dari sisi negatifnya tidak melakukan sesuatu. Jadi ini ibadah kita ketika kita menahan diri dari dosa, itu untuk kalau kita lakukan itu untuk Tuhan gitu ya. Itu bagian dari ibadah kita. Ya. Dan kalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, misalnya kita membantu orang, atau kita melayani di gereja, atau kita ya termasuk datang kebaktian kalau itu untuk Tuhan, gitu kan? Atau apapun juga ya kita pokoknya hal-hal yang baik yang kita lakukan yang untuk Tuhan ya itu adalah ibadah. Jadi ada 2 kategori besar sini, hal yang kita lakukan dan hal yang tidak mau kita lakukan supaya kita tidak tercemar oleh dunia ini. Paham ya Pak ya? Oke, baik. Pengangkatan Yesus untuk datang kembali itu di ayat 16. Bagian mananya? Yang bagian Yesus datang kembali. Oh enggak, itu enggak ada di ayat itu sih. Itu kita tahu dari, maksudnya itu hanya saya tambahkan saja, gitu ya. Diangkat dalam kemuliaan, ya. Tapi kita bisa bilang begini, misalnya, ya memang itu bukan spesifik dari ayat ini, gitu ya. Tapi itu adalah dari bagian-bagian firman Tuhan lainnya, gitu ya. Oke, baik ya. Nah, kita masuk ke yang baru. Ya, siapa yang belum dapat ini? Udah ada semua ya. Ada yang belum dapat? Ini yang baru, yang pasal 4.
Wah, pas. Habis. Minggu lalu sudah dikasih sebenarnya. Nah, kita akan lihat 1 Timotius pasal 4. Ya, ayat 1 sampai 16. Jadi satu pasal ini ya. Dan judul kita kasih instruksi mengenai para penyesat di sini ya. Jadi, udah ada. Oke, baik. Instruksi, nggak apa-apa taruh belakang aja. Siapa tahu nanti ada yang ini datang belakangan. Ya. Oke, instruksi mengenai para penyesat di sini. Dan ingat bahwa ini surat pastoral, jadi Paulus menuliskan instruksi kepada Timotius mengenai bagaimana dia harus mengatur ya suatu gereja dan sebagai manusia kepunyaan Allah, sebagai hamba Tuhan, bagaimana dia harus berlaku dan lain sebagainya. Dan rupanya menghadapi penyesat adalah bagian yang besar dari tugas dan tanggung jawab dari Timotius dan tugas dan tanggung jawab dari suatu gereja rupanya. Dan ada gereja hari ini yang sepertinya kayak kami hanya mau ngomongin hal positif saja ya, kami tidak mau ini menyatakan salah ya. Itu sering saya dengar. Jadi bahkan ada pengkhotbah terkenal ya diwawancara di TV dan dia punya kesempatan untuk memberitakan Injil di situ, tapi dia tidak mau terdengar nanti orang bilang kamu kok ini ya kayak dianggap intoleran begitu ya. Ketika ditanya kan pernah tuh di Larry King Live segala macam ya, atau di talk show di Amerika, pengkhotbah diundang, ada yang ditanya jadi kamu percaya Yesus, jadi menurut kamu kalau orang yang nggak percaya Yesus gimana gitu kan? Dan ada yang berani jawab ya, ada yang tidak berani jawab ya. Ada yang mengelak, ada yang bilang ya itu panggilan saya bukan untuk hal negatif katanya. Panggilannya bukan untuk hal negatif ya. Panggilannya bukan untuk menyalahkan orang lain lah mungkin menurut dia atau lain sebagainya. Panggilan saya hanya untuk menyatakan hal positif. Kalau kita baca di dalam Alkitab, ketika Tuhan memanggil seseorang, nabi dan lain sebagainya, tidak pernah Tuhan memanggil seorang itu hanya untuk itu kamu ngomong yang positif aja ya gitu. Enggak, ketika Tuhan memanggil seseorang, itu adalah untuk menyatakan kebenaran ya. Positif, negatif ya, penghiburan, teguran, peringatan ya, kutukan dan sebagainya. Itu harus dinyatakan oleh seorang hamba Tuhan gitu ya. Jadi dan kita melihat di sini ya, Paulus tidak ragu-ragu untuk menyatakan kepada Timotius dan bahwa Timotius, kamu juga punya tanggung jawab ya untuk menyatakan kesesatan, untuk menegur kesesatan. Dan coba kita baca sini ya. Kita nggak akan baca 16 ayatnya karena kita nggak mungkin selesai hari ini. Kita baca 5 ayat pertama saja sini ya. 5 ayat pertama. Roh dengan tegas mengatakan bahwa pada waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Sebab semua yang diciptakan Allah itu baik dan tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, karena semuanya itu dikuduskan dengan firman Allah dan oleh doa. Dan ya, kalau saya sneak peek sedikit di ayat 6, Paulus bukan ngomong ini cuma supaya Timotius tahu, tapi supaya Timotius mengajarkannya pada orang lain juga. Di ayat 6, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam pokok-pokok iman dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Jadi Paulus bahkan berkata bahwa kalau kamu mau menjadi pelayan Yesus Kristus yang baik, kamu harus mengingatkan hal-hal ini kepada saudara-saudara. Mengingatkan tentang penyesatan, mengingatkan tentang doktrin yang salah ya. Dan ketika kita berbicara mengenai kebenaran, ya mau nggak mau kita harus berbicara mengenai kesalahan. Oke, tapi coba kita lihat di sini dalam isian kita ya, untuk menjadi guideline bagi kita untuk pembahasan kita di sini. Nomor 1, saya ingin menggarisbawahi kata roh dengan tegas mengatakan. Oke, roh dengan tegas mengatakan. Bagaimana caranya roh mengatakan, gitu kan? Bagaimana caranya roh mengatakan? Ya, roh mengatakan melalui nabi-nabi, melalui firman-Nya di sini. Ya,
Dan coba kita buka 2 Petrus 1 ayat 21. 2 Petrus pasal 1 ya. Dari ayat 20 boleh. 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 bunyinya, ini adalah salah satu ayat yang klasik ya tentang inspirasi. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ya, jadi Roh dengan tegas mengatakan. Bagaimana caranya Roh berbicara? Roh berbicara melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh orang-orang yang diinspirasikan. Ya. Dia berbicara mengenai melalui nabi-nabi perjanjian lama, melalui nabi-nabi perjanjian baru, yang melalui rasul-rasul. Dan hari ini Roh berbicara pada kita melalui Alkitab di sini. Jadi kalau dibilang Roh dengan tegas mengatakan, di mana? Ya salah satunya di sini 1 Timotius pasal 4 ini. Plus ada ayat-ayat lain lagi yang menyatakan tentang kebejatan, kemurtadan dan lain sebagainya yang akan terjadi banyak di akhir zaman. Okay, ya. Jadi dalam isian kita semua nubuat adalah karya dari Roh Kudus. Ya, semua nubuat adalah karya dari Roh Kudus, baik itu di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Sehingga menjadi suatu hal yang sangat-sangat menghujat sebenarnya, ya, karena menjadi hal yang menghujat ya ketika kelompok karismatik sebagian mereka mulai mengatakan bahwa nubuat perjanjian baru beda dengan nubuat perjanjian lama, kata mereka ya. Nah, mereka berargumen demikian karena mereka mau tetap ada nubuat sampai hari ini gitu ya. Dan mereka bilang nubuat perjanjian lama itu nggak mungkin salah, kalau nubuat perjanjian baru itu bisa salah katanya gitu. Sembarangan ini gitu ya. Kalau misalnya semua nubuat dihasilkan oleh Roh Kudus, kok bisa di PL nggak ada salah, di PB bisa ada salah, begitu. Wah, ini ngaco bener. Jadi mereka demi mempertahankan pelayanan nubuat mereka yang sudah terbukti banyak salah, gitu. Ya, mereka mau berkata sekarang nubuat PB bisa salah, gitu. Nah, jadi bukannya mengkoreksi diri dan berkata, oh ternyata yang saya terima bukan dari Tuhan. Sekarang mereka malah double down, istilahnya double down, ya. Bahwa enggak, memang nubuat PB bisa salah ya. Dan ini bukan omong kosong ya, ada tokoh-tokoh yang mengajarkan seperti itu. Salah satunya adalah Wayne Grudem. Ya, Wayne Grudem adalah seorang tokoh yang sebenarnya kalau bukan lagi bicara soal karismatiknya dia tuh lumayan solid sebenarnya. Ya, dia ada tulis buku sistematika teologi, saya ada fotokopikan di perpustakaan kita juga ya. Dan dalam banyak hal oke-oke aja dia, seperti dia menentang LGBT bagus sekali, dia ada tulis, dia menentang feminisme juga bagus sekali. Tapi begitu karena dia dari kalangan karismatik ya, begitu sampai ke doktrin ini ya jadi ngaco dia begitu ya. Jadi dia mengajarkan bahwa nubuat PB bisa salah gitu ya. Wow ya, tidak, kita bilang semua nubuat adalah karya Roh Kudus ya. Roh dengan tegas mengatakan baik itu PL maupun PB melalui agen-agen manusia, ya, melalui agen-agen manusia. Roh berkata di sini, ya. Dan pewahyuan dari Roh menyatakan bahwa banyak orang akan murtad dari iman, ya, murtad dari iman. Ya, dalam bahasa aslinya ya, dikatakan depart from the faith, katanya ya, depart from the faith. Dan kata yang diterjemahkan murtad di sini, ini dari bahasa asli, ini apostesontai. Ini sudah bentuk ininya ya, apostesontai. Tapi Anda bisa lihat di situ, ini akar kata. Kalau bahasa Inggris kita sebut apostasy, ya, apostasy, ya. Dan kalau Anda pernah belajar sedikit bahasa Yunani atau Anda sering baca buku-buku yang ada hubungan dengan Yunani, apostasy ini kan sebenarnya akar katanya ada dari histemi. Histemi artinya berdiri. Kemudian apo itu artinya menjauh dari, gitu, atau bergeser dari. Jadi berdiri tapi menjauh dari, gitu ya. Jadi artinya ya itu meninggalkan atau bergerak menjauh dari.
Gitu ya. Ini adalah akar kata dari kata apostasy dalam bahasa Inggris, yang di dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan murtad. Ya. Atau sebenarnya secara literal adalah itu, bergeser dari atau meninggalkan. Gitu ya. Meninggalkan. Ya. Jadi artinya adalah meninggalkan sesuatu. Meninggalkan sesuatu. Jadi kembali ke ayat 1, Roh dengan tegas mengatakan bahwa pada waktu-waktu kemudian, nah coba kita lihat waktu-waktu kemudian. Waktu yang disebut adalah secara literal waktu-waktu terakhir. Nah, waktu-waktu terakhir, ada kata eskatos di sini. Pada waktu-waktu kemudian, waktu-waktu terakhir. Ya. Dan kapan sih waktu terakhir itu? Ya, kalau berdasarkan Alkitab sebenarnya waktu terakhir itu sudah dimulai sejak kedatangan Yesus yang pertama. Ya, sejak kedatangan Yesus yang pertama itu sudah waktu yang terakhir sebenarnya. Ya. Dan ini muncul di Ibrani contohnya ya. Coba kita lihat ya. Jadi Anda pikir begini, saya belum di waktu terakhir. Nah, nanti waktu terakhir kapan? Banyak orang Kristen berpikir waktu terakhir itu nanti kalau sudah kiamat begitu. Ya, kiamat apa aja mereka nggak jelas, kan? Nah, tunggu kiamat itu waktu terakhir, ya. Enggak, kalau kita baca di dalam Alkitab, Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi, pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ya. Pada zaman akhir ini, ya. Jadi ketika Yesus Kristus datang untuk pertama kali, itu sudah zaman akhir. Ya. Itu sudah menandakan, ya, ini akhir begitu ya. Karena artinya ya yang dinantikan sudah datang, Mesias sudah datang. Itu penyelesaian dosa sudah datang, gitu ya. Jadi kita sudah hidup di zaman akhir sebenarnya. Ya, dan itu yang sesuatu yang perlu kita pahami di sini, ya. Jadi balik lagi ke 1 Timotius pasal 4. Sehingga masuk dalam poin 2 kita, mereka yang meninggalkan iman yang benar berarti mengikuti siapa? Mengikuti setan-setan. Ya. Dan ya, mereka akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Kenapa dikatakan mengikuti setan-setan? Karena siapakah makhluk yang paling pertama memberontak terhadap Tuhan? Ya, iblis, setan-setan. Ya, jadi itu istilah kita. Karena mereka lah yang paling pertama memberontak melawan Tuhan. Jadi siapapun yang memberontak melawan Tuhan hari ini, ya berarti mereka mengikuti setan-setan. Ya itulah ini. Itu mengikuti mereka. Nah, mereka lah pemberontak pertama. Ya. Lucifer adalah pemberontak pertama. Ya, kemudian malaikat-malaikat lain ikut dia. Ya, kemudian manusia ikut dia. Ya. Jadi ketika kita memberontak, ketika kita meninggalkan Allah yang benar, kita mengikuti roh-roh penyesat dan setan-setan. Gitu. Dan rupanya setan juga punya pengajaran. Ya. Ada ajaran apa? Setan-setan. Kalau Anda lihat di KJV, dia terjemahkan doctrine di sini, the doctrine of devils. Ya. Nah, sekali lagi, banyak orang yang naif ya. Terutama waktu Grafe baru-baru mulai, di mana kita banyak bicara doktrin dan lain sebagainya. Kalau sekarang mungkin mereka udah agak tahu sih. Nah, tapi udah nggak banyak lagi yang ngomong seperti itu. Tapi di awal Grafe mulai, banyak yang bilang, wah itu GBI itu ngomongnya doktrin terus. Kita nggak pakai doktrin punya di sini, katanya. Gitu ya. Kayak bangga gitu kan. Saya nggak pakai doktrin punya. Doktrin itu apa gitu? Doktrin itu pengajaran, gitu ya. Doktrin itu pengajaran. Kamu nggak pakai pengajaran yang benar gitu. Kamu nggak ada pengajaran, kamu akan ikut ajaran apa? Setan-setan gitu. Kamu nggak mungkin nggak ada pengajaran gitu ya. Oke, dan kita lihat lagi dalam isian kita, tindakan meninggalkan iman ini adalah karena tipu daya para pendusta. Ya, bagaimana iblis membuat manusia mengikuti dia? Karena iblis menipu manusia, seperti dia menipu Adam dan Hawa. Hawa yang tertipu, gitu kan? Dia menipu Hawa dan dia terus menipu hari ini. Dan banyak orang yang tertipu. Sehingga kita lihat di ayat 2, karena tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ya.
hati nuraninya memakai cap mereka. Dan kata cap di situ, nah ini dalam isian kita ya, yang hati nuraninya telah terbakar, cap. Jadi kata cap di sini Anda jangan membayangkan cap kayak di stempel perusahaan gitu. Cek pakai tinta, tek dicap, bukan. Ini berbicara, ini dari akar kata cauterizo. Anda pernah dengar istilah cauter? Ya, di kedokteran juga kita ada cauter atau apa ya. Cauter itu kayak dibakar. Ya. Nah, jadi cauterizo. Jadi cap di sini bukan cap tinta, ini cap besi panas maksudnya. Gitu ya. Cap besi panas yang biasa dipakai untuk ya sapi atau apa begitu kan, untuk menandakan ini milik siapa begitu ya. Cus dicap begitu ya. Jadi itu untuk menandakan milik ya. Karena sapi kan nggak bisa di absen nama gitu kan. Ya. Dipanggil gitu sapinya, mu saya gitu, nggak ada. Jadi tahu dari mana sapi siapa? Ya, ini dari capnya, gitu kan? Dan katanya pendosa-pendosa ini hati nuraninya memakai cap mereka, capnya setan-setan, gitu ya. Capnya setan-setan di sini. Jadi sudah dibakar dengan cap setan-setan, dan ini menandakan bahwa mereka pendukung setan-setan. Dan poin lain adalah Anda tahu nggak kalau Anda dicap begitu sakit kan? Ya, tapi habis itu apa yang terjadi? Daerah situ udah nggak sakit lagi, udah mati rasa. Ya, jadi tempat yang dicap itu dia apa kalau dalam kedokteran ini apa nerve endingnya ya saraf-saraf sakitnya itu akan mati gitu ya. Memang sakit waktu dicap kan sakit wah gitu. Tapi habis itu dia udah nggak berasa lagi di situ kayak kebal ya karena memang apa ujung saraf sakitnya itu udah mati di situ ya. Nah jadi cap panas ini juga merupakan suatu desensitisasi. Ya. Nah, sehingga kita bilang bahwa orang-orang yang penipu-penipu ini, mereka sudah desensitisasi ya, terhadap kesesatan dan kesalahan. Ya. Di mana mereka tahu, ya sampai kepada suatu titik, mereka tahu bahwa mereka bohong, tapi mereka udah cuek aja gitu. Ya. Mereka tahu apa yang mereka percaya itu salah, tapi mereka cuek aja. Akhirnya karena apa? Mereka ya udahlah, salah juga, yang penting saya dapat sesuatu, yang penting saya dapat manfaat, yang penting ini saya ada di poin ini. Jadi hati nurani mereka sudah tidak lagi berkuasa untuk menggedor mereka dan berkata, kamu salah, kamu harus berbalik, kamu harus cari kebenaran. Ya, sudah stop melakukan itu. Ya. Dan itu sudah dibakar dengan cap. Gitu ya. Oke, kita akan stop sampai di sini. Minggu depan kita akan lanjut lagi di sini ya, lanjut lagi. Kita sampai di ayat 2, jangan hilang kertasnya ya, kalau disimpan. Dan kita akan lanjut. Oke, kita doa dulu. Tadi Pak Martinus ya, udah ada itunya. Oke. Silakan Pak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman yang sudah diberikan. Kami dapat mengerti Tuhan untuk firman yang kami harus lebih bertahan sampai Engkau datang Tuhan. Iman yang percaya kami jangan sampai bergeser Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Sebentar kami akan berjemaat. Kiranya Tuhan menolong agar semua berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Oke.